Bidadari chapter 143. Kamu mikirin siapa? Mungkin karena rindu padamu, Bi. Mau ngomong rindu kok dipikirin dulu sih? Hehehe, sindir Brigita. Tapi memang hanya sindiran candaan, karena dia sudah sangat menikmati permainan Reiko tanpa memikirkan yang lainnya. Mata Reiko menatap Brigita dengan senyum di bibirnya. Aku sudah bilang, aku menginginkanmu, Bi, dan aku merindukan ini. Dua-duanya ini, aku tidak bisa hidup tanpa ini. Suara Reiko terdengar gentle dengan tatapannya pada puncak milik Brigita bergantian. Tentu saja membuat Brigita tersenyum senang. Apakah tubuhku benar-benar seperti morfin untukmu? Semua yang ada di dirimu. Reiko menjawab masih dengan tatapannya ke bagian itu, dan hanya anggukan kepalanya ke Brigita terlihat. Tapi sudah memberikan rasa bahagia untuk Brigita, karena tubuhku morfin, tubuhku menarik. Gerald, kamu akan sama sepertinya. Kamu akan menginginkanku sampai tergila-gila. Hanya aku yang akan menjadi milikmu. Aku saja. Pede dalam hati Brigita yang makin tinggi di saat yang bersamaan. Aku udah di ujung, Bi. Kita selesaikan ya. Tentu saja Brigita mengangguk. Dirinya juga sudah lelah. 2 jam. Kamu bermain-main dengan tubuhku selama 2 jam, Reiko. Sudah puaskah sekarang, sayang? Lelah keduanya di saat Brigita memainkan tangannya di kotak-kotak tubuh Reiko. Dia bicara. Makasih ya sayang, aku puas banget. Reiko mengusap lembut rambut Brigita sambil bicara meski tak tahu rasanya masih ada yang kurang. Tadi aku gak bisa menahan diriku. Maaf untuk luka-luka di bagian gunungmu. Reiko memang tak merespon lebih selain memeluk tubuh Brigita makin posesif. Meski hatinya terasa aneh dan masih ada yang diinginkannya. Ada apa dengan diriku? Seperti meluapkan nafsuku yang gak pernah tersalurkan. Aku sepertinya gak pernah begini sebelumnya. Tambah lagi, aku memeluknya tapi masih merasa ini belum cukup. Jujur, Reiko juga bingung pada dirinya sendiri. Biasanya dia tidak begini. Tapi memang Reiko sadar, dirinya seperti baru pertama kali bertemu dengan wanita dan ingin melepaskan sesuatu dan yang lebih. Aku normal dan membutuhkan wanita seperti Bi. Bisik Reiko lagi saat dia menggerakkan lagi tangan kanannya menyentuh bagian yang memang dari tadi itu dimainkannya paling banyak. Tak puaskah kamu masih ingin memegang itu? Ya, aku suka teksturnya. Aku suka yang seperti ini, menjulang dan menantang. Kenapa bisa begini sih? Yang ini beda, terbaik. Apa? Terbaik? Brigita meninggikan suaranya. Sayang, memang wanita mana lagi yang sudah kamu pegang? Mendengar ucapan Reiko, tentu saja Brigita seperti curiga, dan dia mendongak menatap pria itu kesal. Apa kamu melakukannya dengan Mimi sampai kamu menginginkanku berlebih? Kenapa tiba-tiba menanyakan soal Mimi? Aku tidak sama sekali menginginkan sekretarisku, Bi. Kamu bohong. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Brigita memang sangat membenci wanita itu, sampai dia menuduh dan mendorong Reiko kasar. Bi, kamu kenapa sih? Membuat pria itu terpaksa menarik lagi tubuhnya dan memeluknya erat. Reiko tak mau melepaskan Brigita. Aku tidak sama sekali punya pikiran ke sana, Bi. Aku bahkan bekerja di rumah hari ini, dan aku di ruang kerjaku melakukan Zoom meeting dengan Roy. Lalu mengurus proposal karena kakekku menelepon dan memintaku harus menyiapkan sesuatu sebagai syarat yang kamu tanyakan tadi. Maksudmu, jadi ucapanmu itu tidak ada hubungannya dengan Mimi? Masih curiga Brigita. Tapi mendengar ucapan Reiko yang membicarakan tentang kakeknya, dia berusaha untuk menahan dirinya dan kekasihnya itu pun mengangguk, menceritakan apa saja yang kakeknya tegaskan. Jadi benar yang dia katakan ini ya, dia tidak menipuku kan? Aku benar-benar tidak bisa terima kalau sampai dia tidur dengan Mimi. Wanita itu, dia adalah wanita yang benar-benar diinginkan oleh Alan. Dia teman sekolahku dulu, dan aku tak bisa biarkan dia mendapatkan keuntungan dari milikku. Masa lalu yang diingatnya ini membenamkan Brigita dalam dendam. Mimi adalah wanita yang pernah menjadi kekasihnya Alan. Sebenarnya Brigita juga tidak tahu bagaimana Alan dan sedalam apa hubungannya dengan Mimi. Tapi mengingat bahwa mereka berpacaran di sekolah, ini mengganggu alam bawah sadar Brigita. Dia membenci wanita itu dengan kebencian yang sebesar-besarnya meski tahu Alan memang tak pernah serius dengan Mimi. Mereka dekat bahkan tak lebih dari sebulan. Itu pun Alan masih menggoda wanita lainnya. Jadi sambil memendam dendamnya, Brigita berusaha konsentrasi mendengar cerita Reiko. Aku sudah menjelaskan semuanya. Itu yang dikatakan kakekku.
Apa kamu masih mau marah padaku? Jadi untuk mendapatkan modal itu, kamu harus ekspansi dulu perusahaan keluargamu ke Timur Tengah. Ya, dan aku sudah menargetkan ini dalam waktu sebulan selesai. Harus begitu? Selidik Brigita. Sebenarnya kakek sih nggak menyuruh untuk melakukannya dalam sebulan, dan mungkin dia akan berpikir lebih dari itu waktu yang kubutuhkan. Tapi kalau aku tidak melakukannya dalam waktu cepat, sebelum keputusan yang akan diberikan MTC pada Pramono Group, ya kita tidak akan bisa dapat uangnya. Aku harus melakukannya agar Bia bisa bekerja sama dengan PG. Secara gak langsung Bia akan bekerja sama dengan MTC. Sekarang Brigita paham emosinya tentang Mimi sirna karena MTC yang disebut Reko mengalihkan dunianya. Baiklah, tapi boleh aku minta satu syarat padamu? Apa, Bi? Reko mengerutkan dahinya. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Mesir dan mengurus semuanya. Tapi ada satu hal yang aku ingin kamu lakukan untukku. Senyum Reko pun muncul di saat dia mengangguk. Apapun untukku, my queen. Tak ada kata tidak untuk Brigita. Reko ingin melakukan apapun untuk kekasih hatinya itu. Cari sekretaris lain. Aku ingin kamu mecat Mimi. Jangan biarkan dia ada di kantormu lagi. Kamu gak menyukainya, kenapa? Dia terlalu cantik untuk jadi sekretarismu. Aku gak suka. Rasa cemburu Brigita berhasil membiarkan senyum Reko terurai. Memang tidak salah dengan yang diucapkan Brigita. Kalau dibandingkan dengan dirinya, Mimi memang jauh lebih cantik. Body goal mereka memang hampir sama. Tapi Mimi memang berbeda. Wajahnya yang khas Asia, semua di bagian tubuhnya selalu membuat pria tergoda. Tapi memang Reko adalah tipikal pria setia yang tidak mungkin melirik pada wanita lain saat dirinya sudah berkomitmen. Ya, tapi aku tidak bisa memecatnya langsung tanpa alasan. Kita kan bicara profesional, sayang. Lagian coba kamu pikirin, sudah berapa banyak sekretarisku yang kamu pecat? Lebih dari 15 orang. Dan Bi, sulit sekali loh mencari sekretaris. Kamu tahu, aku dengar gosip, ibunya Leonie bukan ibu baik-baik. Dia adalah penjual wanita dan banyak yang bilang dia sudah mati dengan suami keduanya Ferdinand. Itu kenapa Mimi jatuh miskin dan bekerja. Ayahnya juga sudah kolaps perusahaannya setelah ketahuan curang dalam tender konstruksi proyek jembatan pemerintah. Dia meninggal di penjara. Apa kamu gak paham kenapa aku gak mau kamu dekat dia? Kamu tahu dari mana, Bi? Selidik Reko yang gak pernah kepikiran sejauh itu mencari tahu seseorang. Tahu aja lah, Sandra temanku cerita. Kamu tahu kan kerjaannya Tommy berhubungan dengan pengembang. Pokoknya aku mau kamu pecat dia. Tentu saja Reko tak mendebat. Ya, tapi aku harus cari alasannya dulu. Jangan pergi ke Mesir sebelum kamu pecat dia. Hanya itu syarat yang bisa aku berikan. Dan kalau kamu mau cari sekretaris, biar aku carikan. Atau kamu cari pria. Aku ingin kamu punya sekretaris bukan Mimi dan pria lebih baik. Sini si Brigita tak mau bernegosiasi. Tapi aku gak punya hubungan apapun dengannya, Bi. Sabarlah, cari alasan pelan-pelan biar gak terkesan aneh. Aku gak peduli dan aku gak bisa dinegosiasi soal ini. Wanita itu adalah wanita yang terburuk. Aku gak ingin kamu dekat-dekat dengannya. Dia lebih mengerikan daripada wanita di bawah itu yang jadi babu di sini. Kamu membicarakan wanita pilihan kakekku? Reko yang melihat anggukan kepala Brigita mencoba menenangkannya lagi. Jangan bicara sekasar itu, Bi. Tapi sayangnya ini bukan kalimat yang menenangkan. Kamu belain wanita kampung itu di hadapanku.